warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syafitri, NIM 2134001, mahasiswi Universitas Negeri Padang dengan program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani SOSM Ikom. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai deasidifikasi pada perpustakaan. Pengertian dari deasidifikasi itu sendiri adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas. Dalam proses pembuatan kertas, terdapat banyak zat kimia yang terkandung di dalamnya. Sehingga apabila kertas tersebut bersentuhan dengan zat dari luar, seperti udara atau debu, kertas tersebut menimbulkan keasaman yang semakin tinggi. Proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai kertas menjadi lapuk dan rusak. Untuk itulah perlu dilakukan deasidifikasi agar kertas atau bahan pustaka tersebut menjadi awet dan biasa dipergunakan dalam jangka waktu yang lama. Sebelum melakukan pekerjaan tersebut atau sebelum melakukan deasidifikasi, perlu dilakukan pengukuran terhadap tingkat keasaman pada kertas. Alat yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keasaman pada kertas disebut dengan pH meter. Pada perkembangannya, pH meter memiliki 3 jenis, yaitu pH meter, kertas pH, dan spidol pH. Dan bagaimana cara untuk mengukur tingkat keasaman kertas pada buku? Kertas pH dapat digunakan untuk mengukur tingkat keasaman kertas pada buku. Kertas pH merupakan kertas yang ujungnya ditempeli bahan yang peka terhadap keasaman dari berbagai tingkatan, sehingga kita dapat menyamakan warna kertas pH tersebut sesuai dengan angka yang tertera. Diperlihatkan pada tabel gambar berikut, perubahan warna yang menunjukkan nilai pH yaitu di sebelah kiri pH 0 sampai 7 dan di sebelah kanan dari pH 7 sampai 14. Petunjuk penggunaannya yaitu pertama, siapkan alat dan bahan untuk mengukur pH kertas. Kemudian, ambil satu buah indikator universal dan letakkan pada bagian kertas yang sudah dibasahi. Tekan dan tunggu beberapa saat sampai terjadi perubahan warna. Kemudian, cocokkan warna sesuai dengan tabel gambar yang tertera di kotak indikator universal dan lihat angka yang tertera sehingga bisa dilihat pH kertas tersebut. Bisa dilihat di tabel gambar berikut indikator universal sebelum di sebelah kanan dan sesudah di sebelah kiri digunakan. Kemudian, oleskan alkohol 70% pada kertas yang basah setelah pengukuran pH supaya tidak menimbulkan noda dan atau berjamur. Diamkan sampai kertas mengering. Cara mengukur lainnya dengan menggunakan spidol pH dengan menggoreskan spidol pH pada kertas di buku, kemudian lihat perubahan warnanya. Setelah itu, ukur menggunakan ukuran warna yang menunjukkan tingkat keasamanan. Terdapat 3 macam cara untuk deasidifikasi, yaitu diantaranya deasidifikasi dalam bentuk gas, deasidifikasi kering, dan deasidifikasi basah. Deasidifikasi dalam bentuk gas. Deasidifikasi gas adalah menetralkan asam dengan menggunakan gas. Cara ini menyebabkan dokumen tidak menjadi basah dan penetrasi yang dihasilkan lebih lengkap dan seragam. Deasidifikasi gas ini sesuai untuk dokumen yang ditulis dengan tinta yang luntur atau mengandung pewarna yang luntur. Bahan gas yang digunakan yaitu ada amonia, marpolin, dan uap air, salikoksilamin, dan zinc dietik. Selanjutnya yaitu deasidifikasi kering. Deasidifikasi kering disebut juga dengan non-aqueous deacidification, yaitu cara menetralkan dengan menyemprotkan larutan pada kertas yang mengandung asam. Deasidifikasi kering digunakan untuk menangani dokumen tanpa menggunakan air sebagai pelarut, tetapi menggunakan pelarut organik sebagai pelarut. Pelarut organik bersifat mudah menguap pada suhu kamar sehingga dokumen mudah kering dan jarang terjadi kertas menjadi berkerut dan bergelombang. Deasidifikasi kering biasa digunakan terhadap naskah kuno dengan tinta yang luntur. Biasa dilakukan dengan menggunakan larutan barium hidroksida dan metil alkohol dengan cara disemprot menggunakan sprayer. Kedua bahan ini beracun. Oleh sebab itu, penyemprotan dengan bahan ini harus dilakukan dalam lemari asam atau ruangan yang mempunyai ventilasi yang sempurna.
Selain larutan barium hidroksida, bahan-bahan yang dapat digunakan untuk deasidifikasi kering antara lain yaitu kalsium, barium, dan magnesium asetat, magnesium metoksida, metil magnesium karbonat. Cara kering dapat dilakukan jika buku menggunakan bahan tinta yang luntur. Bahan yang digunakan adalah cairan amoniak yang dicampur dengan air bersih dengan ukuran 1:3. Cairan amoniak tersebut ditempatkan pada sebuah bejana atau diambil uapnya. Uap amoniak tersebut yang digunakan untuk menghentikan keasaman. Buku atau kertas yang akan dihilangkan asamnya dipanggang di atas bejana yang berisi cairan amoniak tersebut. Dapat dengan cara menjepit dan menggantungkan di atas bejana amoniak atau dengan cara menempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk pekerjaan tersebut. Proses ini memakan waktu kurang lebih 24 jam. Untuk kesempurnaan, kita bisa mengulangnya setelah 6 bulan. Cara deasidifikasi yang terakhir yaitu deasidifikasi basah. Deasidifikasi basah disebut juga dengan aqueous deacidification, yaitu cara menetralkan yang dilakukan dengan cara merendam lembaran kertas menggunakan cairan yaitu magnesium karbonat, sodium dan potasium karbonat, kalsium dan magnesium hidroksida, sodium potasium hidroksida, dan yang terakhir sodium tetraborat. Cara basah digunakan untuk kertas yang tintanya tidak luntur. Kertas yang akan dihilangkan asamnya direndam di dalam air suling, yaitu air yang sudah dihilangkan mineralnya, yang dicampur dengan magnesium karbonat yang larut ke dalam air. Proses perendaman berlangsung selama 30 menit, lalu diangkat untuk dikeringkan. Cara pengeringannya dengan menggantungkan kertas-kertas tersebut pada tali semacam jemuran yang ditempatkan sebuah ruangan yang diberikan exhaust fan. Agar kertas tidak robek pada waktu diangkat dari air, maka digunakan kaca sebagai pembantu. Kertas yang dihilangkan asamnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu kertas yang masih baik dan kertas yang sudah robek atau rapuh sekali. Kertas yang masih baik dapat dijilid kembali, kertas yang robek atau rapuh sekali harus diperkuat dengan cara laminasi. Beberapa pertimbangan dalam memilih metode deasidifikasi basah dengan larutan magnesium karbonat yaitu pertama ada kondisi naskah, manusia, sifat bahan, ekonomis, dan residu. Alat dan bahan untuk deasidifikasi basah. Yang pertama ada alat, yaitu bisa dilihat ada pH meter, neraca timbang, beker gelas, spatula, dan sink. Selanjutnya, bahan untuk deasidifikasi basah yaitu yang pertama ada paraffin, blotting paper, larutan standar pH 4 dan 7, aquades, serbuk magnesium hidroksida karbonat, plastik Millard, dan yang terakhir ada gas karbon dioksida. Berikut tahapan deasidifikasi basah. Tahap yang pertama ada kalibrasi pH meter. Kalibrasi dilakukan pada 2 titik, yaitu terhadap larutan standar pH 7 dan 4. Setiap selesai mengukur pH, elektroda selalu dibersihkan menggunakan aquades. Tahap yang kedua yaitu uji pH kertas. Uji pH kertas dilakukan dengan menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Jika kertas dinyatakan asam pH kurang dari 7, maka dilanjutkan uji kelenturan tinta. Tahap yang ketiga yaitu uji kelunturan tinta. Uji kelunturan tinta dilakukan dengan cara meneteskan 2 tetes aquodes pada tinta dalam naskah yang telah dialasi plastik Millard. Kemudian dilanjutkan dengan menempelkan kapas di atas tetesan aquodes tersebut dan menekannya sedikit dengan jari. Jika tidak ada tinta yang menempel pada kapas, berarti tinta tidak luntur. Uji kelunturan ini dilakukan terhadap tinta hitam dan berwarna selain hitam. Tahap yang keempat yaitu persiapan larutan magnesium karbonat. Sebanyak 50 gram serbuk magnesium karbonat ditimbang dan dihomogenisasi terlebih dahulu dengan larutan aquodes, setelah itu dilarutkan dalam 20 liter aquodes. Kemudian larutan tersebut dialiri dengan gas karbon dioksida selama 60 menit. Tahap selanjutnya yaitu tahap yang kelima, perendaman naskah kuno dalam larutan magnesium karbonat. Naskah yang telah diuji pH dan dipastikan bahwa tidak luntur, kemudian direndam ke dalam larutan magnesium karbonat tersebut selama 30 menit. Naskah dialasi menggunakan parent print. Tahap yang keenam yaitu pengeringan naskah kuno.
Naskah dikeringkan dengan suhu ruangan hingga benar-benar kering. Pengeringan dilakukan dengan dialasi blotting paper. Dan sampailah di tahap yang terakhir, yaitu uji pH kembali. Uji pH kembali dilakukan terhadap naskah kuno. Jika pH telah netral, cenderung basah, yaitu pH 7,5 sampai 10,0, maka dilanjutkan ke tahap laminasi. Proses deasidifikasi basah selesai. Jadi, kesimpulan dari deasidifikasi yang merupakan tindakan penetral asam menjadi sangat penting karena jika naskah kuno media kertas mengandung asam, maka menyebabkan degradasi kertas atau disebut dengan penurunan kualitas kertas yang telah ditandai dengan kertas yang berwarna kecoklatan, lebih rapuh, terjadi korosi tinta pada naskah yang menggunakan iron gall ink. Pada beberapa bagian menimbulkan bintik-bintik kecoklatan atau biasa disebut dengan foxy. Melihat kondisi tersebut, deasidifikasi menjadi metode yang sangat penting dalam penyelamatan, khususnya konservasi naskah kuno media kertas. Sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.